Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Fahada Indi. Usai kunjungan kenegaraan ke Malaysia, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tiba di Indonesia. Erdogan ini tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma pada Selasa petang pemirsa dan disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pesawat kepresidenan Turki mendarat di landasan udara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung Erdogan di dekat tangga pesawat bersama dengan jajar kehormatan dalam guyuran hujan. Dari Lanut Halim, Erdogan bersama dengan ibu negara Turki, Emine Erdogan, kemudian menuju ke hotel tempat penginapan dengan diantar oleh Presiden Prabowo dan iring-iringan kendaraan. Kunjungan kenegaraan kepala negara Turki ini di Indonesia berlangsung hingga hari ini dan Presiden Erdogan dijadwalkan melangsungkan pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Selama 2 hari pemirsa berada di Indonesia, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ini akan mengikuti sejumlah agenda. Dan berikut adalah grafis agenda Erdogan dan juga Prabowo Subianto di tanah air. Ini adalah agenda Presiden Turki Erdogan di Indonesia, di mana Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ini berkunjung ke Indonesia tepatnya pada tanggal 11 hingga 12 Februari 2025. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan juga istri Emine Erdogan ini tiba di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, tepatnya kemarin pemirsa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025. Menggelar pertemuan bilateral dan juga pelaksanaan perdana High Level Strategic Cooperation Council atau HLSCC di Indonesia antara Indonesia dan juga Turki. Ya, untuk HLSCC ini mekanisme kerjasama bilateral tertinggi yang langsung dipimpin oleh kepala negara. Kunjungan kenegaraan dari Presiden Turki di Istana Bogor ini hari ini rencananya akan ditutup dengan jamuan santap siang kenegaraan di Istana Kepresidenan yang ada di Bogor, Jawa Barat. Ya pemirsa, pertemuan bilateral antara Presiden Turki dan juga Presiden Prabowo Subianto pada hari ini akan dilangsungkan tepatnya di Istana Bogor, Jawa Barat. Nah, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di sekitar Istana Bogor, Jawa Barat, kita akan langsung tanyakan kepada rekan kami Usep Saripudin yang saat ini berada di sekitar Istana Bogor. Selamat pagi Usep, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah ada pengalihan arus lalu lintas menjelang kunjungan Erdogan di Istana Bogor? Ya, dapat kami sampaikan bahwa saat ini saya tepatnya berada di kawasan depan gerbang pintu istana yang dari tadi memang ditutup, kemudian barusan saja sekitar 2 menit yang lalu sempat dibuka karena akan dibersihkan, kemudian sekarang sedang ditutup kembali. Anda bisa perhatikan sendiri di layar kaca, pemirsa, itu adalah gambar di mana pintu pagar Istana Bogor adalah pintu utama ya, di mana adanya di Jalan Insinyur Haji Juanda, tepatnya di depan Detasmen Polisi Militer atau Denpom. Ini juga sudah terlihat ramai pihak kepolisian dari Polri maupun dari TNI, kemudian dari dinas-dinas terkait yang terhubung. Anda bisa perhatikan sendiri di depan ini sudah ramai, baik itu dari ini adalah Kapolresta Bogor Kota yang sudah juga bersiap-siap untuk mengamankan situasi. Juga ada masyarakat sudah dari tadi ingin menyaksikan dan berduyun-duyun berada di bawah tepat banner yang cukup besar ya, banner Erdogan dengan istri Amine dan juga ada banner Presiden Prabowo. Ini masyarakat sudah berjejer di sekitar Jalan Jalak Harupat, tepatnya di depan istana ya. Dan ini sudah sejak 1 jam yang lalu mereka ingin menyaksikan bagaimana nanti pasukan berkuda
yang mengenakan seragam merah putih dari Pas Pampres akan menyambut kehadiran Presiden dari Turki untuk datang dan ada pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo di Istana Bogor ini. Dan memang antusiasme masyarakat di Bogor cukup besar ya. Ada sekitar 300-an tadi siswa SMP maupun SD di sekitar Bogor ini. Mereka juga memang ingin menyaksikan, tetapi juga membawa bendera merah putih dan juga bendera Turki. Dan ini situasi di mana masyarakat ingin menyaksikan mereka, dan arus lalu lintas tetap berjalan normal, kecuali nanti pada saat akan ada tembakan salvo ataupun meriam ya, yang 21 kali nanti akan ditembakkan. Tadi sudah dilakukan uji coba sebanyak 4 kali. Ini masyarakat yang berduyun-duyun ingin menyaksikan bagaimana kehadiran Presiden Erdogan atau Presiden bersama istri. Ini adalah masyarakat yang tengah menyaksikan atau menunggu kehadiran Erdogan yang diperkirakan akan datang sekitar pukul 9 atau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan antusiasme masyarakat ini, Anda bisa saksikan sendiri, ini tidak bisa dibendung ya, karena memang sejak pagi tadi sudah berada di sekitar istana ini. Begitu juga dengan rekan-rekan media dari cetak maupun elektronik yang sudah berjaga-jaga sejak kemarin bahkan. Dan ini arah dari istana ke arah Jalan Jalak Harupat, Lapangan Sempur, kemudian ke Jalan Pajajaran dan Tugu Kujang. Demikian informasi, kembali ke Anda sementara. Ya, Usep, kalau dari protokol arus lalu lintas sendiri saat nanti Presiden Turki ini akan tiba atau masuk ke dalam Istana Bogor, akan seperti apa rencananya? Diperkirakan kalau saya melihat dari gladi resik kemarin ya, ada gladi resik yang dilakukan, itu datang tibanya dari arah sana ya, dari arah di mana saya mengabarkan, itu dari arah Sempur ataupun dari arah Jalan Jalak Harupat menuju ke arah pintu istana ini. Lalu nanti dari arah sini, dari arah di mana Anda menyaksikan ini adalah Jalan Insinyur Haji Juanda. Itu untuk sementara ditutup dulu untuk sementara sampai dengan Presiden Erdogan dan istri memasuki istana. Dan ini merupakan tempat di mana sangat bersejarah. Ada beberapa peristiwa penting di tempat saya mengabarkan ini, tepatnya di Istana Bogor sejak zaman Belanda ini ya, karena memang ini merupakan kantor Gubernur Jenderal dulunya di Istana Bogor ini. Kemudian juga pertemuan-pertemuan berikutnya dengan beberapa negara dari mulai Presiden Soekarno sampai dengan Presiden selanjutnya. Demikian, kembali ke Anda. Baik, pemirsa, jika Usep Saripudin ini memberikan gambaran kepada Anda bagaimana kondisi terkini dari luar Istana Bogor, kami akan juga memantau bagaimana kondisi terkini di dalam Istana Bogor, Jawa Barat. Sudah ada pewarta istana kami, ada Yohanes Leonardo yang siap memberikan laporannya. Selamat pagi, Ardo. Bagaimana kondisi terkini di dalam Istana Bogor menjelang kedatangan dari Presiden Turki di Istana Bogor? Ya baik, selamat pagi Fahada dan juga pemirsa. Menjawab pertanyaan Anda mengenai apa kemudian persiapan terkini dari dalam Istana Bogor, Jawa Barat untuk mempersiapkan kedatangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang akan tiba di sini pada siang hari nanti. Dan memang dapat kami konfirmasi bahwa untuk persiapan di dalam ini sudah begitu ramai. Yang pertama yang perlu kami sampaikan adalah persiapan dari total ada lebih dari 1.000 personil upacara penyambutan yang disiapkan di istana, untuk kemudian nanti ada beberapa rangkaian. Di antaranya ada pasukan berkuda seperti yang tadi sempat disampaikan oleh rekan kami Usep kepada Anda dan juga Indi, begitu memang ada pasukan berkuda yang bahkan sejak tadi kami sudah memantau bahwa pasukan berkuda ini sudah melakukan gladi resik dan juga semacam persiapan terakhir, begitu persiapan khusus terakhir untuk kemudian melaksanakan penyambutan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bersama dengan rombongan parlemen total 18 yang tiba di Indonesia pada hari kemarin, begitu di Halim
Perdana Kusuma. Lalu kemudian yang dapat kami konfirmasi juga untuk persiapan terkini, selain tadi ada persiapan dari lebih dari 1.000 personel upacara, juga ada pasukan berkuda dari Pas Pampres atau pasukan pengamanan Presiden. Kemudian juga untuk rangkaian acara, tadi kami sudah berbincang dengan pihak istana sendiri, di mana untuk rangkaian acara rencananya ini akan berlangsung pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat untuk rangkaian acara spesifiknya kan. Namun memang untuk kedatangan dari rombongan Presiden Erdogan sendiri diestimasikan akan tiba sekitar pukul 10 pagi nanti. Di mana untuk upacara sendiri selain tadi ada upacara penyambutan yang kami sampaikan sebelumnya, juga ada meriam yang akan didentumkan untuk kemudian menyambut pertemuan antara kedua belah kepala negara, yakni adalah Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Recep Tayyip Erdogan. Di mana untuk kemudian nantinya setelah upacara sambutan berlangsung, nantinya akan kemudian dilanjutkan dengan pertemuan tatap muka secara empat mata atau secara khusus antara kedua presiden sebagai pimpinan negara masing-masing dari Indonesia juga Turki. Pertemuan tersebut berlangsung singkat untuk kemudian dilanjutkan dengan pertemuan bilateral tingkat tinggi. Mengenai pertemuan bilateral, karena ini yang bisa kita bahas pemirsa. Karena memang untuk pertemuan empat mata tentunya itu hanya menjadi rahasia ataupun juga menjadi perbincangan khusus dari kedua belah pihak kepala negara. Namun untuk pertemuan bilateral ini sendiri memang jika kita kilas kembali beberapa waktu ke belakang, memang ada beberapa statement dan juga konfirmasi yang sudah disampaikan oleh pemerintah Indonesia dari berbagai sektor begitu yang kami kutip dan kami lampirkan begitu. Di mana untuk yang pertama, untuk pertemuan bilateral tingkat tinggi ini sendiri rencananya merupakan lanjutan dari pelaksanaan High Level Strategic Cooperation Council atau HLSCC yang sebetulnya dicetuskan pada tahun 2022 kemarin. Di mana untuk lanjutan pertemuan high level ini sendiri sebetulnya ada beberapa isu yang mungkin dapat diangkat oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini adalah Turki dan juga Indonesia. Karena memang untuk beberapa isu diantaranya seperti isu politik dan keamanan, kemudian juga ekonomi dan perdagangan, kemudian di isu sektor energi, hingga kemudian di sumber daya dan juga teknologi dan inovasi. Serta yang terakhir juga soal penguatan pendidikan. Dan menyambung dari beberapa isu yang kemudian menjadi topik yang dibahas dalam HLSCC ini sendiri, memang kemarin juga dari Kementerian Agama, salah satunya melalui Menteri Agama Nasaruddin Umar sempat mengatakan bahwa untuk pertemuan antara Presiden Recep Tayyip Erdogan dan juga Presiden Prabowo Subianto ini diharapkan dapat mendorong kemudian bentuk kerjasama di bidang pendidikan dan keagamaan. Salah satunya ialah dengan mendorong lebih banyak lagi mahasiswa Indonesia yang dapat mengenyam bangku pendidikan tingkat tinggi di Turki sendiri. Lalu kemudian selain itu juga untuk kemarin disampaikan oleh pemerintah dalam sektor lainnya yang kemudian mungkin menjadi bentuk kerjasama dari kedua belah negara ialah di sektor global. Karena memang baik Turki dan juga Indonesia merupakan dua negara yang cukup vokal dalam isu-isu global yang berlangsung di dunia saat ini. Salah satunya terkait kemudian pembahasan mengenai dinamika ataupun juga intrik yang terjadi di Suriah maupun juga di Palestina untuk sektor isu global yang kemarin kami terima informasinya. Lalu selain itu juga pembahasan-pembahasan lain di sektor ekonomi dan kelautan juga menjadi salah satu yang menjadi sektor yang potensi untuk dibahas dalam pertemuan bilateral tingkat tinggi nanti. Karena apa pemirsa, memang untuk kerjasama untuk di bidang ekonomi kelautan sendiri kemarin sempat disampaikan oleh pihak pemerintah Indonesia sendiri bahwa untuk kerjasama perawatan armada kapal Pertamina juga menjadi salah satu perbincangan hingga pembuatan kapal rumah sakit. Selain dari kapal rumah sakit maupun juga kapal Pertamina tadi yang sempat kami singgung, bahwa kemudian di sektor industri pertahanan juga menjadi salah satu sektor yang dinilai menjadi cukup strategis karena belakangan ini pemirsa tentunya kita semua dapat melihat bahwa Turki menjadi salah satu negara yang cukup aktif dan cukup mematenkan posisi mereka sebagai negara yang kemudian banyak menelurkan beberapa dan juga menghasilkan beberapa memfokuskan perhatian pada sektor industri pertahanan. Salah satunya kemudian yang menjadi fokus dan kemungkinan yang dapat dibahas oleh kedua belah pihak dalam pertemuan bilateral nanti ialah pengembangan produksi fregat merah putih yang saat ini sedang diinisiasi oleh Indonesia dengan akan melibatkan Turki yang dalam beberapa tahun terakhir cukup vokal begitu dalam urusan industri pertahanan, salah satunya di daerah Timur Tengah yang juga cukup mereka memiliki pangsa pasarnya sendiri. Selain itu juga di sektor industri pertahanan sendiri memang dari Kementerian
Pertahanan juga kami mendapat informasi bahwa untuk Jakarta dan juga Ankara akan membuka dialog terkait produksi kapal selam dan juga wahana tanpa awak, serta yang terakhir mengenai produksi jet tempur generasi kelima yang sedang digodok oleh kedua belah negara. Namun tentunya setelah kami akan mengikuti rangkaian pada pagi hari ini, kami akan menantikan dari joint statement ataupun juga press conference yang akan diberikan oleh Presiden Prabowo dan juga Presiden Recep Tayyip Erdogan untuk kemudian mengetahui apa kemudian butir-butir kerjasama yang menjadi fokus dari pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Turki pasca pertemuan yang berlangsung di Istana Bogor yang rencananya akan selesai pada sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Barat nanti, karena Presiden Erdogan rencananya akan kembali bertolak ke Pakistan sebagai negara terakhir dari 3 negara di kawasan Asia yang menjadi titik kunjungan dari Presiden Erdogan dalam 6 hari terakhir, termasuk kemarin di Malaysia dan hari di Indonesia, serta nanti besok di 12 dan juga 13 Februari 2025 di negara Pakistan. Sementara demikian, kembali ke Anda, Indi di Jakarta. Ya, menarik sekali yang disampaikan oleh reporter kami Yohanes Leonardo. Pemirsa, kami masih akan memberikan update kepada Anda tentunya nanti mengenai kunjungan dari Presiden Turki di Istana Bogor, Jawa Barat. Namun kita akan jeda terlebih dahulu. Breaking News TV One akan kembali untuk Anda usai jeda berikut ini.